masuk nih. Assalamualaikum. Oh, Rehan, Aiko. Jadi kan ke rumah ibu? Iya, deket kok. Ke rumah ibu aja ya. Ibu yang tunggu ya di rumah ya. Oke deh, ya. Assalamualaikum. Aiko sama Rehan mau datang ke sini nih. Alhamdulillahirabbil alamin nih. Libur sekolah udah mulai tiba ya. Alhamdulillah. Biasanya nih kalau lagi nggak libur nih udah repot nih jam-jam segini. Ya masak, ya mengantar anak, menjemput, belum lagi ngajarin anak-anak. Tapi liburan ini alhamdulillah nih banyak kesempatan untuk istirahat, ya untuk menyiapkan cemilan-cemilan kesukaan anak-anak. Tapi kira-kira mereka itu bisa nggak ya tanpa gadget ya? Kok saya tuh agak-agak takut ya, karena di rumah kan nggak ada kegiatan ya. Apa kita rencana kemana gitu ya, jalan-jalan ya? Tapi nanti insya Allah deh kita rencanakan. Oh iya, bentar lagi kan tahu ini ya, tahun ajaran baru, anak-anak naik kelas, perlu banyak nih yang disiapin. Ada buku, sepatu anak-anak juga udah kecil, belum nyiapin seragam. Tapi insya Allah deh nanti kita rencanakan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, Aiko, ayo masuk. Ya, silakan duduk. Rehan, Aiko. Wah, gimana? Rumah Bu En jauh nggak? Aiko. Jauh banget ya, Bu. Wah, masa sih? Deket kok, masa jauh. Gimana nih, ada yang Bu En bisa bantu nggak? Iya nih Bu, jadi begini, saya dapat telepon dari Mr. X, terus disuruh menyelesaikan misi gitu Bu. Oh gitu, misi apa itu? Nah, kita tadi tuh udah menyelesaikan teka-teki. Ternyata ada fotonya Bu En. Hah? Masa sih? Terus disuruh apa itu? Iya nih Bu, kamu minta waktunya Ibu untuk selanjutnya. Bu En sekarang kan lagi liburan sekolah ya. Ibu rencana liburan kemana? Bu En sih rencana mau ngajak anak-anak Bu En ke rumah abah sama neneknya gitu, mumpung libur. Ibu sukanya berlibur di pantai atau di gunung, Bu? Kalau Bu En karena suka yang dingin-dingin, Bu En mah sukanya di gunung. Gak apa-apa kan Bu, kalau di rumah saja atau harus pergi-pergian gitu? Nggak apa-apa, kalau liburan mau bebas, mau di rumah aja, mau jalan-jalan, atau mau hanya sekedar makan, atau mau hanya kumpul sama teman-teman, silahkan, itu bebas ya, gitu. Bu, kan sekarang istilah healing dipakai untuk kata kekinian pergi liburan. Sebenarnya kata healing itu dalam psikologi apa Bu? Nah, kalau dalam psikologi itu sebenarnya ada dua istilah ya, ada healing, ada self healing ya. Kalau healing itu kalau di kamus bahasa Inggrisnya itu adalah penyembuhan ya. Kalau dalam arti psikologinya itu adalah menerima keadaan diri sendiri. Nah, ada juga tuh yang namanya self healing. Self healing itu bagaimana proses menyembuhkan luka batin kita ya. Perasaan kita yang kacau balau ya, yang disebabkan oleh emosi kita gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa kalau suka denger galau nggak ya, suka galau gitu, merasa bosan, itu berarti itu salah satu ciri tuh perlu self healing ya. Gitu, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah self healing nih, kalian bisa lebih menerima diri, lebih bisa berpikir positif, gak yang macem-macem gitu loh pikirannya ya. Kan kalian tahu kan kalau misalkan orang yang suka berpikir negatif kan, nah kalau orang yang sudah melakukan self healing itu dia akan berpikir positif, dia akan melakukan hal-hal positif. Jadi jiwanya itu terasa apa ya, lebih sehat ya, pikirannya juga lebih positif gitu seperti itu. Tapi banyak ya sekarang itu dikit-dikit ayo healing gitu ya. Dikit-dikit healing, bener nggak? Iya, kalau bosan-bosan di healing, padahal sebenarnya healing itu bukan hanya sekedar jalan-jalan ya,
bisa itu menjadikan salah satu healing, tapi bukan satu-satunya untuk healing ya. Nanti Bu En bisa jelaskan lagi lebih detailnya gitu, seperti itu. Oh, jadi healing itu lebih tepatnya seperti proses penyembuhan secara psikologis ya, Bu? Betul, Rehan. Berarti kita salah menggunakan kata itu ya? Iya, kadang kita kurang tepat ya menggunakannya, ya kayak yang tadi yang seperti Bu En sampaikan ya. Kalau misalkan, ayo kita healing yuk, padahal belum tentu, siapa tahu kalau misalkan kita jalan-jalan bukan makin sehat, tapi kita malah makin stres, misalkan karena pengeluaran banyak ya. Atau sebenarnya kita butuh apa ya? Butuh menyendiri, tapi healingnya malah jalan-jalan, itu kan tidak tepat, jadinya tetap tidak sehat gitu mentalnya gitu ya. Jadi memang itu kurang tepat gitu seperti itu. Siapa sih Bu yang butuh healing itu? Nah, yang butuh healing itu sebenarnya setiap orang butuh ya, tapi untuk spesifikasinya merekalah orang-orang yang terganggu gitu ya secara perasaan, emosi, dan perasaan emosinya ini mengganggu kepada aktivitas sehari-hari, misalnya dengan emosinya, dengan perasaannya yang lebih sensitif, dia tuh jadi tidak konsentrasi, selalu merasa bosan. Kan kalau misalkan kayak kalian merasakan bosan dalam belajar, akhirnya malas belajar kan, itu kan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Atau misalkan kalian lagi nggak fokus gitu, banyak yang dipikirin sehingga tidak fokus untuk melakukan sesuatu, akhirnya terganggu aktivitasnya gitu ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti inilah sebenarnya yang memang memerlukan healing gitu, seperti itu Rehan gitu. Iya nih Bu, apakah ada tanda-tanda gejala? Nah, kalau gejalanya sebenarnya Bu En tadi sudah singgung ya. Tadi yang pertama itu dia memang yang merasa apa ya, dari emosi sudah mungkin meletup-meletup, atau dia lebih banyak memendam perasaan gitu, merasa pesimis terhadap sesuatu hal yang ingin dicapainya, terus agak kesulitan dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, mudah curiga gitu ya. Misalkan temennya nggak ngapa-ngapain tapi pikirannya temennya ngapa-ngapain kita gitu, atau berpikir negatif terhadap apa yang dikatakan orang, sehingga kita tuh lebih cepat sakit hati kayak gitu ya. Itu salah satu gejala. Jadi kalau Aiko sama Rehan sudah mengalami gejala-gejala tersebut tuh hati-hati tuh, berarti kita sudah mulai mengarah ke kita perlu penyembuhan ya, secara mental, secara jiwa gitu ya, untuk melakukan healing gitu, seperti itu. Oh, kapan orang lain membutuhkan healing Bu? Ya di saat dia merasakan yang gejala-gejala tadi yang Bu En sampaikan ya, dia merasa mungkin depresi lah ya, atau tidak fokus lah, merasa bosan dengan keadaan, terus merasa apa ya, dia tidak tahu gitu harus melakukan apa gitu, padahal dia kalau kalau kita lihat dalam kenyataannya banyak yang harus dilakukan, tapi dia bingung mau melakukan apa gitu ya, seperti itu, tidak fokus ya, seperti itu. Terus tadi juga Bu En udah sampaikan yang selalu curigaan gitu sama orang gitu ya, seperti itu gitu. Kapan sih Bu orang membutuhkan healing, dan proses healing itu butuh dibantu orang lain nggak Bu? Nah, kalau kapan orang itu butuh healing, kapan itu ya tadi yang Bu En sudah jelaskan ya. Ada misalkan tadi kalau misalkan kalian secara perasaan terus secara emosi gitu sudah mulai stabil, dan itu sudah mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, itu sebenarnya sudah mulai gejala ya, gejala untuk kalian melakukan healing ya. Nah gitu, itu yang pertama. Kemudian siapa sih apakah kita butuh orang lain gitu ya untuk membantu healing? Sebenarnya kalau healing ini bisa diproses oleh diri kita sendiri atau orang lain. Nah kalau oleh diri kita sendiri, ya itu berarti bagus, kalian harus punya kesadaran penuh tentang apa yang kalian rasakan dan apa yang harus kalian lakukan ya. Tapi kalau ketika kalian kalian butuh orang lain, berarti kalian itu sudah tidak bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Misalkan kalian udah nggak bisa berpikir normal atau berpikir positif gitu dalam menghadapi suatu masalah, kalian juga emosinya sudah mulai tidak terkendali. Nah itu berarti butuh orang lain. Nah orang lainnya di sini juga bisa teman dekat, bisa ahli, atau lain-lain gitu, seperti itu. Kebantu itu apa sih Bu?
Nah, kalau luka batin itu tekanan yang terus-menerus yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu biasanya bisa sifatnya traumatik. Tahu traumatik nggak? Yang sifatnya trauma ya. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya kalian tadi Bu Eng sudah singgung ya, misalkan kalian ketika berhadapan sama orang ya, apa yang dikatakan orang lain itu jadi sensitif gitu ya, kayaknya tuh kayak orang lain itu menyerang kita ya, jadi kalian tuh perasaannya tuh lebih sensitif, itu satu. Terus yang kedua ini kalian itu lebih pesimis dalam menghadapi masalah gitu, lebih pesimis, terus ada kekhawatiran untuk hal-hal yang buruk itu terjadi pada diri kita. Nah, selain itu juga kalian juga yang tadi Bu En sampaikan di awal ya, kalau memang dia yang sudah mengalami traumatik, luka batin, itu akan cenderung lebih kesulitan untuk bergaul dengan orang lain. Karena kenapa sulit bergaul dengan orang lain? Karena ya didorong tadi karena suka negatif thinking ya, atau berpikiran negatif terhadap orang lain. Kita perasaannya juga lebih sensitif, kan susah ya kalau misalkan kita sudah dikerumunin perasaan-perasaan seperti itu gitu, seperti itu. Berapa lama Bu waktu untuk healing? Kalau berapa lamanya sebenarnya tergantung ya, tergantung kan ini penyembuhan luka ya ceritanya. Tergantung lukanya seberapa dalam, lukanya seberapa dalam, besar kecilnya suatu masalah yang kita hadapi, atau rasa bosan sebesar apa sih rasa bosan yang kita rasakan, seberapa khawatirkah masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan Aiko sama Rehan, oh ternyata aku hanya butuh refreshing aja gitu ya, baru aku bisa normal kembali. Nah itu mungkin bisa lebih ringan dan lebih cepat ya, dan Aiko sama Rehan bisa mengendalikan diri dengan baik, itu bisa lebih cepat. Tetapi kalau misalkan Rehan dan Aiko ternyata udah cemasnya udah berlebihan, rasa takut berlebihan gitu ya, atau mungkin nggak bisa tidur, malah nggak bisa makan gitu. Nah itu mungkin perlu orang-orang yang memang membantu Rehan, dan kemungkinan besar itu waktu untuk healingnya itu mungkin lebih lama dibandingkan yang tadi yang Bu En sebutkan yang ringan itu ya, gitu. Seperti itu sih Rehan ya. Apakah harus minum obat-obatan secara untuk healing? Nah itu juga tergantung luka yang kita alami ya. Kalau obat-obatan itu kan kalau misalkan kita sudah sampai taraf kepada depresi. Tahu depresi nggak? Jadi sudah kita tuh sudah merasa merasa kita tuh banyak tekanan gitu ya, terus banyak halusinasi mungkin ya gitu ya, terus merasa pesimis, sangat pesimis gitu dalam menghadapi hidup gitu ya, kayak seperti nggak ada solusi gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Nah itu mungkin dibutuhkan tenaga ahli ya, misalnya psikiater ya. Kalau yang mengeluarkan obat-obat itu kan psikiater, itu nanti akan dipandu oleh tenaga ahli tersebut kita untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi gitu, seperti itu. Apa saja sih Bu yang dilakukan saat healing? Yang dilakukan saat healing itu banyak ya, tergantung juga nih jenisnya. Misalkan Aiko, aduh aku mah merasa bosan gitu di rumah gitu ya, aku mah hanya perlu jalan-jalan, itu sudah healing sebenarnya. Habis jalan-jalan sudah fresh lagi kan, oh semangat lagi belajarnya, oh itu sudah healing. Oh kalau Rehan ternyata aku bosan nih sama masakan-masakan di rumah, nggak semangat, tinggal pergi makan keluar, itu juga sebenarnya sudah healing ya. Nah tetapi kalau misalkan si Aiko atau Rehan merasakannya pengen sendiri, pengen introspeksi diri, tapi jalan-jalan, tapi yang dilakukan jalan-jalan atau makan, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung kan? Nah itu makanya tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Nah itu pertama. Terus ada juga tuh kegiatan untuk self healing itu dengan misalkan kalian pernah dengar nggak self talk gitu ya, kita berbicara dengan diri sendiri, misalkan di depan cermin gitu ya. Wah hari ini kita ngapain, apa ya yang salah, apa yang kita harus lanjutkan gitu ya. Pokoknya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, atau kita misalkan melakukan sholat. Dalam sholat itu kan ada doa ya, doa. Kita doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu bagian daripada self talk ya gitu ya, seperti itu. Atau juga kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, misalkan berolahraga gitu ya. Jadi sebenarnya
Untuk healing sendiri kembali Bu Eng tegaskan bukan semata-mata oh jalan-jalan adalah healing. Pergi makan bareng teman-teman healing, itu belum tentu ya, karena belum tentu makan-makan dan jalan-jalan itu bisa menyembuhkan luka Rehan misalkan kayak gitu. Rehan butuhnya membaca buku, healingnya jalan-jalan, kan nggak nyambung kan. Jadi harus nyambung ya antara yang kita butuhkan dengan apa yang kita lakukan gitu, seperti itu. Bu, tadi Ibu ngomongin self talk. Nah, self talk itu ngomong sendiri yang kayak orang-orang gak waras gitu, Bu. Kebayangnya itu ya kalau iya beda ya. Kalau ini self talk ini, kalau yang gak waras itu kan tanpa dia sadari, dia berbicara dengan tidak di luar kesadarannya dia ngomong aja gitu ya. Tapi kalau self talk itu dia sadar gitu ya. Misalkan ini ada cermin nih, ini cermin ya, ini Rehan gitu ya. Rehan mengungkapkan diri Rehan, kekurangan Rehan apa, kelebihan Rehan apa. Nah, sehingga dengan menyebutkan begitu, dengan berbicara, oh aku nih misalkan aku hari ini tuh kurang pede, misalkan kayak gitu di kelas gitu. Harusnya aku tuh begini gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, dengan berbicara seperti itu sebenarnya melampiaskan energi negatif kita gitu ya. Jadi kita bisa mengeluarkan unek-unek kita sehingga kita bisa lebih plong. Kalau udah lebih plong ini berarti pikiran lebih normal dan positif thinkingnya akan muncul pada diri kita gitu, sehingga kita menjadi bersyukur dengan apa yang ada yang terjadi saat ini gitu ya, seperti itu gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya. Nanti boleh dicoba ya. Iya. Apakah itu bisa sembuh? Kalau sembuh dan tidak sembuh, sebenarnya apapun penyakitnya insya Allah bisa sembuh ya. Cuman sembuh dan tidak sembuh itu tergantung dari yang mengalami itu. Misalkan Aiko lagi mengalami masalah atau tekanan tertentu, itu kira-kira bisa sembuh ya. Tergantung dari Aikonya sendiri. Aiko mau mampu menyadari enggak kelemahan Aiko apa? Mau keluar dari zona yang tidak nyaman itu atau tidak. Kalau dari Aiko sendiri memiliki effort yang kuat atau usaha yang kuat untuk bisa, wah aku lagi nggak percaya diri nih, aku harus bisa percaya diri nih, dan usaha terus, itu bisa sembuh gitu ya, bisa mengembalikan psikologis kita yang memang kurang itu menjadi pulih kembali gitu, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tidak ada keinginan yang kuat dari dalam diri, itu ya sulit sembuhnya gitu. Meskipun mungkin sudah dibantu sama orang lain nih, sama psikolog atau psikiater, tapi tidak ada keinginan yang kuat dari dalam dirinya, nah itu akan sulit bisa sembuh juga gitu ya, seperti itu. Nah Bu, apakah luka batin itu bisa berpindah, misalnya dari orang tua ke anak? Aduh, menular dong. Iya. Kalau luka batin itu kan sebenarnya ada dua faktor ya, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu kan berarti problem solving. Kalian tahu problem solving kan? Maksudnya pemecahan masalah dalam dirinya itu bagaimana? Konsep berpikirnya itu seperti apa? Itu internal. Nah, kalau yang dimaksud dengan Rehan itu kan berarti faktor eksternal. Nah, ini pasti akan mempengaruhi. Misalnya contoh kecilnya, misalkan ada ayah sama bundanya berantem terus setiap hari, mengungkapkan yang kasar-kasar terus setiap hari. Kira-kira kalau kalian setiap hari mendengar itu, kalian pusing tidak? Pusing. Terus kata-kata yang dikeluarkan ayah bunda secara nggak langsung dicontoh atau tidak? Iya. Berarti kalau begitu bisa menular nggak? Bisa. Bisa mempengaruhi tidak? Bisa. Ya, makanya kalau kata bu guru atau kata psikolog di luar ya, pola asuh di dalam rumah itu yang menentukan tumbuh kembangnya anak-anak. Karena kenapa? Itulah yang mempengaruhi gitu. Seperti itu ya, gitu. Orang di sekitarnya harus bagaimana dalam menyembuhkan luka batin itu? Ini kan tadi sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi kita ya. Nah, kalau seberapa besar sih lingkungan ini mempengaruhi terhadap penyembuhan luka batin ini atau healing, ya sangat berpengaruh ya. Karena untuk apa? Untuk support system. Kita kalau misalkan sudah menyadari bahwa kita harus sembuh tetapi tidak disupport oleh lingkungan, sama ayah bunda, sama kakak, adik, kita semangat nggak untuk sembuhnya? Enggak Kan?
Terus kita sudah semangat mau sembuh, tapi ternyata ayah bunda tidak memberikan contoh yang baik. Kita semangat nggak untuk sembuhnya? Enggak. Tidak ya, berarti itu pasti sangat berpengaruh ya oleh oleh lingkungan terhadap penyembuhan diri kita gitu, seperti itu. Apakah healing itu perlu diimbangi dengan olahraga, Bu? Boleh saja. Kenapa Bu En bilang boleh? Karena ketika kita berolahraga kan sebenarnya tumbuh happy ya, tumbuh rasa senang ya, karena di situ hormon dopamin juga bereaksi ya, gitu ya itu. Tetapi itu bukan satu-satunya untuk menyebabkan penyembuhan luka batin ya, tapi itu bisa jadi menjadi salah satu penyembuhan. Jadi kalau misalkan Raihan suntuk gitu di rumah, terus nggak ada aktivitas lain, boleh berolahraga dan menyebabkan Raihan menjadi lebih happy, lebih senang dan lebih sehat. Nah itu berarti sudah mengalami proses healing gitu. Tapi ya sebaliknya, kalau misalkan yang dibutuhkan Raihan yang tadi yang Bu En sampaikan di awal, kalau ternyata Raihan butuhnya pengennya bercengkrama dengan keluarga, tapi olahraga nggak nyambung juga kan, berarti tidak butuh. Makanya olahraga itu menjadi salah satu proses healing, tapi bukan satu-satunya yang menjadi untuk kegiatan untuk healing ya, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita liburan ini disebutnya apa? Liburan itu ya itu tergantung ya kalian ya, terutama ya kalian menggunakannya untuk apa. Bisa untuk istirahat dari kegiatan, bisa untuk refreshing ya, bisa untuk healing gitu. Karena refreshing sama healing juga berbeda ya. Kalau refreshing mungkin kita hanya keluar dulu nih dari rutinitas gitu ya, tapi tidak memperhatikan luka batin kita atau rasa jenuh kita, tapi kita hanya keluar aja gitu ya. Itu bisa kalian bisa gunakan, terserah kalian mau dipakai buat apa. Oh kalau aku misalkan mau pakai buat refreshing, boleh dengan jalan-jalan aja gitu ya, atau misalkan bersilaturahmi dengan keluarga gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan untuk healing ya, kalian harus cermati yang kalian butuhkan tuh apa. Nah baru setelah kalian sudah tahu yang kalian butuhkan apa, baru tentukan kira-kira mau apa gitu. Jadi dikembalikan lagi nih ke kalian, kira-kira liburan saat ini tuh mau dipakai untuk apa? Untuk healing kah, atau hanya untuk refreshing kah, atau hanya untuk istirahat saja gitu ya. Bu, liburan yang bagus itu yang bagaimana, Bu? Liburan yang bagus yang pasti yang memberikan impact positif ya kepada kita ya. Yang positif itu artinya apa? Setelah liburan itu kita bukan motivasinya bukan semakin lemah, tapi motivasinya semakin tinggi. Nah kalian kan nanti bentar lagi liburan sekolah kan? Iya. Nah dengan liburan sekolah ini diharapkan yang baik itu jadi kalian rehat, tapi untuk menyiapkan diri gitu, untuk menyiapkan diri nanti di tahun ajaran baru kalian bisa lebih semangat belajarnya, lebih bisa fokus belajarnya gitu. Bukan sebaliknya, aduh pas lagi liburan tapi keenakan liburan lupa waktu deh gitu ya, akhirnya males-malesan. Nah itu yang keliru ya gitu. Jadi yang liburan yang baik itu yang memang menyebabkan kalian termotivasi nanti untuk kedepannya lebih baik gitu. Makanya kalian pikirkan nih dari sekarang, kira-kira nih liburannya mau kemana nih dan mau ngapain, itu dipikirkan matang-matang ya gitu, seperti itu. Tipsnya dong Bu, biar nanti setelah liburan aku langsung semangat lagi. Wah, Masya Allah, ini udah ada motivasi yang kuat nih dari Aiko. Nah, Aiko biasanya nih Raihan, kalau anak-anak itu suka diatur orang tua ya. Iya. Misalkan liburan kemana ya sudah ditentukan. Nah, kalian nih mumpung belum berangkat, kalau mau pergi ya, atau kita belum menginjak ke liburannya, kalian sampaikanlah kepada orang tua, misalkan yang dibutuhkan kalian itu apa gitu. Mama, Bunda, Umi, misalkan kayak gitu. Aku nanti liburan ini mau aku isi begini. Nah, disampaikanlah pendapat kalian. Nah, nanti dari orang tua juga insya Allah akan mensupport. Kalau misalkan memang kalian itu kegiatannya positif dan orang tua bisa menyanggupinya, insya Allah itu akan saling saling mensupport gitu, seperti itu kan. Kalau misalkan orang tua dan anak kalau sudah satu misi kan enak ya, jadi tinggal melaksanakan aja. Yang sulit apa? Misalkan Aiko pengen kesini, mamahnya udah ngatur kesini, nah itu pasti nggak bakalan nyampe. Healingnya Aiko nanti nggak bakalan nyampe gitu. Karena apa? Aiko nggak menyampaikan mungkin ke orang tuanya gitu, ke bunda dan ayahnya
Gitu deh, seperti itu. Jiwa yang sehat itu jiwa yang baik mana, Bu? Waduh, jiwa yang sehat, Masya Allah. Jiwa yang sehat, kalian kalau ngerasanya gimana kalau jiwa yang sehat? Rasanya bagaimana? Lebih plong, terus apa lagi? Rasanya bagaimana perasaannya kalau ketika jiwa sehat? Lebih bahagia gitu ya, lebih bahagia, lebih plong, terus menghadapi masa depan tuh lebih siap, apapun masalahnya lebih siap. Terus kalau pikirannya bagaimana? Positif atau negatif? Positif. Positif ya, jadi memandang permasalahan juga lebih positif ya, sehingga kita tuh lebih enteng gitu ngejalaninnya, lebih enak gitu ya kalau jiwa kita sehat gitu, seperti itu. Cara menjaga jiwa sehatnya gimana? Nah, cara menjaga sebenarnya ini juga kembali ke pribadi masing-masing ya, ke Aiko, Rehan atau semuanya gitu ya. Yang pasti yang poin yang harus kita jaga adalah kita harus menghargai diri kita sendiri dulu ya. Dengan apa? Kita harus aware dengan apa yang kita butuhkan. Itu pertama. Misalkan yang tadi Boyen sampaikan, oh aku ternyata butuh aku mau ulangan tapi aku butuh refreshing dulu nih supaya nanti ulangan bisa lebih fokus. Nah, kalian kalau sudah menyadari itu bagus. Itu pertama, berarti kalian itu menghargai diri sendiri. Terus yang kedua, kalian bisa istirahat dengan cukup. Kalau kalian begadang terus, kalian menghargai diri sendiri tidak? Iya. Kalau begadang terus, menghargai enggak ya. Kalau begadang terus kita akan pengaruhnya apa? Kita berpikir itu kadang tidak normal jadinya ya. Kita tidak berpikir maksimal ya. Jadi ya udah, kalau habis begadang itu kan pikiran itu sekedarnya gitu ya kalau habis begadang. Makanya itu salah satu menghargai diri sendiri itu adalah beristirahat yang cukup, makan yang cukup, sholat, karena itu secara rohani juga kan harus terpenuhi. Nah, selain itu juga yaitu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Karena kenapa? Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Ngantuk deh. Sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau lingkungannya baik, maka kita pun akan ikut baik gitu. Tapi kalau lingkungannya kurang baik, itu akan berpengaruh negatif juga kepada kita gitu. Makanya kita pilih lingkungan yang baik. Makanya kan kalau bu gurunya suka bilang, pilih teman yang baik ya. Pilih teman atau sahabat-sahabat yang baik, karena itu akan mempengaruhi kalian gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain itu juga harus berpikirnya itu realistis gitu ya. Tahu nggak berpikir realistis? Beratan nih kayaknya. Harus berpikir itu yang kira-kira terjangkau oleh kita gitu ya. Jangan sampai misalkan Rehan, aku pengen healing tapi aku pengen jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak nyampe gitu kan, itu juga bakalan begitu. Yang realistis aja gitu ya yang memungkinkan untuk kita. Jadi supaya kita juga ya bisa menggapainya. Kalau sudah bisa menggapai kan kita rasa puas kan. Ya kalau udah rasa puas, yang tadi Rehan bilang, nanti plong deh perasaannya gitu. Wah, kita jadi tahu ya tentang healing, refreshing, dan jiwa yang sehat. Masya Allah. Iya, yang alhamdulillah Bu Em menjelaskannya dengan bahasa yang kita pahami. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Aiko, Rehan misinya? Mission complete. Masya Allah. Ngomong-ngomong, Aiko, Rehan, kalian tahu nggak sih si Mr. X itu siapa? Nggak tahu, Bu. Siapa dong kira-kira? Mau tahu nggak? Mau. Ternyata dia adalah Nadia. Ini Nadia kuadrat ya, saudara Nadia. Ini dia nih, ternyata nih si Mr. X-nya, Mrs. X. Gitu. Kalian tahu nggak? Nadia itu sebenarnya mereka nginep di rumah Bu En loh. Kalian nggak tahu? Nggak tahu. Oh, mereka itu nginepnya bikin camping di belakang rumah Bu En. Gitu. Oh, jadi gitu tuh. Iya. Kirain siapa? Iya, ternyata siapa? Nadia, teman kalian juga ya. Iya. Ini dia Mr. X-nya. Terima kasih semuanya telah menjalankan misi dengan baik. Untuk yang sedang liburan dan menonton tayangan YouTube ini, silakan dicoba ya. Kalau ada tips, saran, kritik, silakan komen di kolom komentar ya. Dengan dalam program liburan ini, saya Nadia Latifah. Saya Nadia Haryadi. Saya Rehan Fatlila. Saya Eko. Saya Rohaini. Pamit undur diri.
ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holiday ramah saku. Dadah. Selamat libur semuanya. الله وعدك الجميل فقس على ما قد مضى فقس على ما قد مضى